Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita. Nah, di dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana simulasi teknik budidaya rumput laut menggunakan metode lepas dasar. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa simak video ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah bidang budidaya perairan, dan potensi yang berkembang dewasa ini adalah budidaya rumput laut atau seaweed, terutama budidaya rumput laut jenis Eusema cottoni. Metode budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya rumput laut di pantai adalah metode lepas dasar. Metode lepas dasar adalah cara menumbuhkan rumput laut di atas dasar perairan atau masih terendam air 20 cm sampai 50 cm pada saat surut rendah dengan menggunakan tali yang diikatkan pada patok yang dipasang secara teratur. Persyaratan lokasi budidaya rumput laut. Dasar perairan landai, jenis dasar perairan koral atau koral berpasir, relatif jauh dari muara sungai, perairan tidak tercemar, lokasi secara alami merupakan habitat rumput laut, terlindung dari gelombang, kedalaman maksimal 4 meter pada saat pasang tertinggi dan minimal 0,2 meter pada saat surut rendah. Tipe pasang surut 2 kali pasang sehari atau semi-diurnal. Peruntukan lokasi diatur oleh Rencana Umum Tata Ruang Daerah atau Wilayah. Fluktuasi tahunan kualitas air seperti suhu 26 sampai 32 derajat Celcius. Salinitas 28 sampai 34 mg per liter. pH 7 sampai 8,5. Nitrat lebih dari 0,04 mg per liter. Fosfat lebih dari 0,1 mg per liter. Hal yang perlu kita lakukan dalam kegiatan budidaya rumput laut adalah persiapan alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah tali utama diameter 8 mm, tali ris diameter 4 mm sampai 5 mm, tali rafia yang digunakan sebagai tali bibit, patok kayu atau bambu berdiameter minimal 5 cm dengan panjang 1 meter, gunting, dan tentunya rumput laut jenis Eusema cottoni. Pemilihan bibit rumput laut. Syarat kuantitatif. Umur 25 hari sampai 30 hari. Talus minimal bercabang 3. Diameter talus utama minimal 0,5 cm dan seragam. Berat perumpun 50 gram sampai 100 gram. Syarat kualitatif. Talus tampak cerah dan sehat, bersih dari kotoran, organisme penempel dan lumut, bebas penyakit, talus tidak luka dan patah, bertunas runcing, bentuk proporsional. Pengikatan bibit rumput laut. Bibit diikat pada tali titik berjarak 25 cm sampai 30 cm dengan berat 50 gram sampai 100 gram setiap titik. Pengikatan bibit dengan cara simpul pangkal dan sedikit longgar. Pengikatan bibit dilakukan di darat, tempat yang teduh dan bersih. Bibit dijaga dalam keadaan basah dan lembab. Penanaman bibit rumput laut. Penanaman dapat dilakukan dengan cara merentangkan tali ris yang telah berisi ikatan rumput laut pada tali ris. Posisi tanaman sekitar 30 cm di atas dasar perairan. Perkirakan pada saat surut rendah masih tetap terendam air. Antara patok untuk merentangkan tali ris sekitar 2,5 meter. Setiap patok yang berjajar dihubungkan dengan tali ris berdiameter 4-5 mm. Adapun jarak ideal antara tali rentang sekitar
20-25 cm. Sebaiknya penanaman dilakukan pada pagi atau sore hari pada saat suhu terendah. Pemeliharaan rumput laut. Kontrol secara rutin dilakukan untuk memantau perkembangan bibit yang ditanam, hama dan penyakit. Penyulaman dilakukan pada minggu pertama jika ada bibit yang rontok atau terlepas. Penyiangan dilakukan setiap minggu jika ada gulma. Membersihkan benda asing yang menempel pada rumput laut. Pemeliharaan dilakukan selama 25 hari sampai 30 hari. Monitoring kualitas air. Pengukuran parameter kualitas air dilakukan 1 minggu sekali. Salinitas yang cocok untuk budidaya rumput laut berkisar 28-34 ppt. pH yang optimal bagi pertumbuhan rumput laut yaitu 7-8. Suhu yang cocok untuk budidaya rumput laut berkisar 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kecepatan arus yang baik untuk pertumbuhan budidaya rumput laut adalah 20-40 cm per detik. Pengendalian hama dan penyakit. Hama yang biasa menyerang pada rumput laut yaitu lumut, teripang, bulu babi, dan ikan. Cara pengendaliannya adalah melakukan penggoyangan terhadap tali ris agar organisme penempel dapat terjatuh, dan tentunya melakukan pengecekan secara rutin. Sedangkan penyakit pada rumput laut yang perlu diwaspadai adalah penyakit ice. Penyakit ini ditandai dengan adanya tanda bercak-bercak putih pada talus rumput laut. Jika ada tanda tersebut, harus segera dilakukan pemotongan pada talus yang terinfeksi, karena jika tidak, maka akan terjadi penularan pada tanaman rumput laut yang lain. Nah, untuk menghindari penyakit ice ini, lakukan monitoring terhadap setiap tanaman rumput laut, sehingga jika ada tanaman yang memutih, bisa langsung dilakukan pemotongan. Cara lain untuk menghindari penyakit ice adalah dengan menurunkan posisi tanaman lebih dalam untuk mengurangi penetrasi banyaknya sinar matahari. Karena penyakit ini biasanya terjadi pada daerah pertanaman yang terlalu tinggi dengan permukaan air. Pemanenan. Tali ris bentang dilepaskan dari tali utama. Rumput laut dilepaskan dari tali ris dengan cara membuka ikatan atau memotong tali. Ukuran hasil panen minimal 100 gram per rumpun. Pemanenan rumput laut sangat tergantung dari tujuannya. Jika tujuan memanen untuk mendapatkan bibit, pemanenan dilakukan pada umur 25 hari sampai 35 hari. Jika ingin mendapatkan kualitas tinggi dan kandungan keraginan banyak, panen dilakukan pada umur 45 hari, umur ideal. Pasca panen. Mengingat rumput laut kering bernilai lebih tinggi dibandingkan yang basah, perlakuan pasca panen sangat menentukan harga rumput laut. Untuk itu, setelah panen dilakukan, segera dikeringkan langsung di bawah terik sinar matahari dengan meletakkan rumput laut pada para-para atau dialasi, sehingga tidak tercampur pasir, tanah, dan benda asing lainnya. Sambil dilakukan penjemuran, lakukan sortasi dengan cara mengambil benda-benda asing seperti batu, sampah, dan lainnya. Jika cuaca baik, dalam waktu 3-4 hari, rumput laut sudah kering. Sekian video singkat saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.